Ini lumayan tinggi sih sinyalnya. kok kalau dilihat ke bawah. Terus kalau di depannya ada Wow, pantai kok. wow. Ini depannya pantai langsung. Gile. Iya kok. Dan itu banyak mengajarkan saya sehingga beberapa sudut pandang yang saya miliki dulu akhirnya berubah sampai saya bisa menemukan jalan hidup yang memang menurut saya lebih baik seperti itu. Padahal di pedalaman seperti ini tuh mereka butuh guru gitu. Bahkan seperti saya sendiri mengajar sampai 3 kelas seperti karena tidak ada guru gitu. Saya sendiri kalau di gereja, kalau ke gereja di Medan itu masih pusing mikirnya ini sepatu matching nggak ya sama baju. Di sini orang tetap ke gereja walaupun nggak ada sandal kok. Kenapa dia memilih anak pedalaman? Karena dia pengen menciptakan 1000 pemimpin yang takut akan Tuhan, tapi diambilnya dari pedalaman. Ternyata sepelosok ini pun Tuhan tetap perhatikan gitu tuh. Iya, iya. Gimana tuh? Ini hanyalah pulau kecil di tengah lautan dan lautannya itu asin sekali kok. Tapi di daratan kecil ini banyak sumur yang rasa airnya itu tawar. Satu-satunya buku yang mereka punya itu adalah Alkitab tadi. Ya, jadi mereka sering baca itu. Malam kalau listrik menyala, dia membaca itu. Karena cuma itu satu-satunya yang mereka punya. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya ngobrol-ngobrol bareng dengan Yasinta Sitomorang ya. Jadi sorry. Yasinta ini basicnya apa sih sebetulnya? Kalau basic Profesinya. profesinya sebagai guru. Sebagai guru. Jadi memang dulu kuliah memang jadi kuliahnya apa sebelumnya ini? Kalau semasa kuliah itu saya ambil jurusan pendidikan sejarah. Pas juga pastinya sarjana pendidikan. Dan Sarjana pendidikan. Iya kok. Lulus gimana? Sorry. Saya lulus tahun lalu kok. Oh, barusan. Masih fresh banget ya. Iya kok. Terus kok bisa awal setelah lulus gimana ceritanya itu, Yasinta? Awal setelah lulus apa langsung mulai bekerjanya apa di mana dulu atau gimana itu? Oh, sebelum saya dulu selesai wisuda atau kuliah, saya sudah bekerja sebagai guru di salah satu bimbel. Jadi basicnya guru di suatu bimbel. Iya, guru satu bimbel. Kemudian setelah itu pas tamat kuliah tetap kerja di sana juga. Baru terus sorry suaranya agak nggak apa-apa. Terus jadi pertamanya dari bimbel itu ya, mulainya dari bimbel, bekerja di bimbel itu, terus mulai langsung ke Papua ini atau gimana? Jadi saya tuh di bimbel sudah mulai dari tahun 2023 itu lanjut sampai awal tahun 2025. Oh, kemudian lumayan lama ya, memang. Setelah di sana itu saya mulai cari tahu tentang bagaimana cara untuk masuk ke dalam mengajar ke wilayah-wilayah pelosok seperti itu. Kemudian saya ketemu yang Taman Pengharapan ini. Nah, itu saya coba untuk ikut lolos, akhirnya ditempatkan di daerah Papua begitu kok. Jadi memang tadinya basicnya di Sumatera ya, di Medan ya, Yasinta ya. Waktu ngajar bimbel juga itu di Medan ya. Ya, di daerah Medan itu di pusat kotanya juga tuh. Jadi kuliah juga di Medan, terus memang sebelumnya memang basicnya belum pernah keluar kemana-mana ya, cuman di Medan aja sebelumnya. Iya kok, kalau sebelumnya itu memang saya bekerja sebagai tentor itu memang di wilayah Medan, karena kebetulan saya juga kuliah di sana di Universitas Negeri Medan. Jadi saya sambil kuliah sambil mengajar juga seperti itu. Akhirnya sambil mengajar akhirnya saya tahu bahwasanya ternyata memang basic saya itu di bidang pendidikan dan menekuni di bidang tersebut sehingga sampai pada titik ini seperti itu kok. Kalau sebelumnya waktu di Medan itu pelayanan Yasinta apakah ikut suatu pelayanan atau apa gitu nggak?
sebelumnya? Di aktif di Kalau pelayanan apa gitu nggak? Oh iya, kalau selama di Medan itu saya dulunya ketua organisasi di bidang keagamaan, agama Kristen di jurusan Hmm. saya. Di Jadi saya aktif melayani, keagamaan. ya aktif melayani di Oh, himpunan itu seperti itu sih kok. Dan terus itu kok bisa terpanggil? Oke. Dan itu gimana? dan itu banyak mengajarkan saya sehingga beberapa sudut pandang yang saya miliki dulu akhirnya berubah sampai saya bisa menemukan jalan hidup yang memang menurut saya lebih baik seperti itu. Kenapa kok tiba-tiba memutuskan untuk mencari untuk mengajar di mana? Di pedalaman itu kenapa? Latar belakangnya apa sih? Pergumulan dalam hidupmu? Baik tuh. Untuk yang Ya. apa yang menjadi latar belakangnya itu pertama-tama saya Hmm. selama saya itu kuliah itu saya pakai KIP kuliah itu pasti dananya dari pemerintah. Itu kan dana dari pemerintah uang masyarakat ya kok. Jadi di pikiran saya itu kira-kira apa yang harus bisa saya berikan dampak atau impactnya kepada masyarakat kembali, karena selama saya kuliah pun mereka mendanai saya seperti itu kok. Jadi itu yang membuat saya akhirnya untuk kembali mengajar ke pedalaman seperti itu, karena banyakkan orang mungkin berpikir kalau mencari pekerjaan itu di kota gitu kan, karena sudah banyak gitu orang-orang yang bekerja di sana, tapi dan banyak guru yang ketolak di sana, padahal di pedalaman seperti ini tuh mereka butuh guru gitu. Bahkan seperti saya sendiri kita mengajar sampai 3 kelas seperti karena tidak ada guru gitu. Wow, keren ya. Berarti kalau dari sudut pandang mungkin hubunganmu dengan Tuhan, apakah ada hubungannya panggilan sebagai untuk mengajar itu dengan refleksimu dengan Tuhan, ada nggak? Kalau ya Sinta hubungan sendiri. ya kayak ya kok. Jadi kalau misalkan hubungan dengan Tuhan itu saya selalu menanamkan diri saya, dan terus saya pernah dapat ayat Alkitab itu dari Pak Pendeta bilang gini, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Alkitab jadi itu sekali, tetapi menurut saya itu mencukupi semua bidangnya gitu. Jadi apa yang memang saya lakukan itu, baik hal kecil pun itu harus dilakukan dengan ya kasih seperti itu tuh. Terus kamu mulai mencari dan kamu menemukan ini. Itu proses wawancara seleksinya gimana waktu itu? Bisa cerita nggak? Kalau untuk proses seleksinya, pendaftarannya, ya. Kalau untuk proses seleksinya itu lumayan susah ya kok, karena kemarin semasa itu di batch yang ketiga ini itu ada 608 orang yang mendaftar, dan itu yang ditempatkan itu cuma 20 orang. Wow, lumayan ya. Berarti. Iya, bahkan saya wawancara itu sampai 2 kali kok. 2 kali. Jadi prosesnya di Medan semua itu ya? Ya, secara online sih, dimulai dari tes data diri, kemudian tes dikasih soal nanti kita kerjain, terus tes mengajar lagi, micro teaching, kemudian dilanjut dengan wawancara itu tuh. Itu memang sudah tahu penempatannya di sana, atau penempatannya memang kita siap ditaruh di mana aja kalau Yasinta? Kalau untuk penempatan itu terserah yayasan ya kok. Itu kita tidak bisa memilih. Jadi kita training selama 3 minggu di Jakarta itu, di akhir nanti setelah 3 minggu baru kita ditempatkan kemanapun. Istilahnya kalau kami itu bukan ditempatkan tapi diutus seperti itu tuh. Diutus, oh betul ya, betul. Bukan ditempatkan ya, kalau ditempatkan pegawai ya. Ini kayak lebih diutus ya. Iya, jadi mau kita mana pun diutus ya kita harus terima kayak gitu tuh. Wow. Dan kamu diutus waktu pertama kali tahu kalau diutusnya ke daerah Papua, tuh perasaanmu gimana waktu itu? Perasaan saya tuh seperti doa yang terjawab seperti itu, kayak bicara sama Tuhan, oh iya gitu seperti itu kok. Oh ini yang kau mau, ya doa udah yang terjawab. Karena saya jadi memang kamu pengennya memang ke sana. Iya, aku pengennya ada pantainya terus di daerah Papua seperti itu.
Wow, keren. Berarti ini kamu sekarang dekat daerah pantai juga ya? Halo? Sorry, cek. Kalau kau Ini dekat daerah pantai kamu sekarang tinggalnya? Cek. Bisa denger aku nggak ya, Sinta? Halo? Halo? halo, iya kau Bisa denger kan? bisa? Oh ya, oke. Nggak, sekarang tinggalnya di daerah dekat pantai ya? Berarti. Iya, ini di daerah dekat pantai. Kalau ada suara-suara air itu gelombang air seperti itu. Oh, wah keren. Kamu sebenarnya memang suka di daerah yang seperti itu kan? Mungkin dulu waktu di Medan tinggalnya basicnya daerahnya juga di pedalaman gitu atau di kotanya kalau ya Sinta? Kalau di Medan itu pas di tengah kotanya kok. Oh malah dari kota. Nah kamu kan berarti kan termasuk orang kota kan? Mm. Terus pindahnya di pedalaman lah itu apa nggak kerepotan atau mungkin pertama kali culture shocknya apa sih waktu itu kamu Kalau untuk pindah ke culture sana? shocknya itu, iya kok. Kalau kita dari Jakarta itu kan sebenarnya udah dikasih tahu, udah spill kayak mana-mana tempatnya kan Oh. kok. Tapi yang membuat saya itu pertama kali sampai di sini itu langsung tersentuh adalah hari itu anak sekolah kan belum masuk kan kok. Jadi masih libur. Ya, ha. Tapi saya suatu saat pertama sekali saya pergi ke gereja kok. Di sana saya lihat orang-orang pergi ke gereja itu tidak pakai sandal kok. Jadi saya kira aku kalau masuk ke dalam gereja itu sandalnya dibuka di luar. Ternyata enggak. Iya, karena saya masuk itu kayak orang-orang kok nggak pakai sepatu ya, mungkin sandalnya ditaruh di luar. Jadi saya mau pergi lagi keluar untuk taruh sepatu, ternyata nggak ada yang taruh sepatu di luar. Ternyata orang-orang kan nggak pakai sandal, nggak Tanpa sandal. Itu yang pertama sekali buat saya pikir, saya sendiri kalau ke gereja di Medan itu masih pusing mikirnya ini sepatu matching nggak ya sama baju. Di sini orang tetap ke gereja walaupun nggak ada sandal kok. Itu yang membuat hati saya pertama sekali kayak Tuhan Yesus begitu. Wow, keren. Terus kamu di sana berberapa ya Sinta? Kalau kami Berapa itu orang di sana? Yang itu bareng diutus bareng di sana? ada 2 orang kok. Kamu berdua di sana? Ya, berdua. Tepatnya di mana sih? Daerahnya di mana sih? Aku pengen tahu sih, maksudnya kalau Papua tuh kan cukup luas ya termasuknya. Lah, kamu diutusnya di mana sih? Mungkin nanti Koko bisa cari-cari yang namanya Pulau Miosindi. Itu kecil sekali. Pulau Miosinggi. Perjalanannya gimana waktu itu? Pertama kali kamu berarti dari Medan kan? Dari Medan ke sono gimana tuh? Apa dari Jakarta ya? Pertama pastinya dari Medan, baru ke Jakarta. Dari Jakarta nanti kita dibelikan tiket, baru kita transit dulu ke Makassar. Baru dari Makassar ke Biak. Nah, dari Biak lah kita berangkat ke pedalamannya. Dari Biak ke sini itu kita naik kapal kecil. Wow, itu berarti pertama kali naik ke sana naik pesawat ya tapi ya? Iya, naik pesawat tuh. Kapal kecil, berapa jam itu dari Biak ke pulau itu? Itu mungkin Sorry. biasanya sampai 3 jam tuh. Dari Biak ke pulaunya naik kapalnya berapa lama itu? Itu sekitar 2 sampai 3 jam tuh. Sorry. Ini sinyalku kayaknya yang jelek deh. Jadi kebalik ya kok. Kebalik, padahal aku yang di tengah kota ini ya. Kalau ini sekarang denger kan ya Sinta? Kalau dari orang tua sendiri gimana pendapatnya soal Yasinta? Wah, ini anakku pergi ke ujung timur nih, padahal aslinya kan kamu dari kecil sampai kuliah kan tinggalnya bareng sama orang tua ya. Nah, terus kamu
setelah kuliah memutuskan tinggal jauh di timur sana, pucuk timur. Itu orang tua gimana pendapatnya? Pertama-tama nggak diperbolehkan sih kok. Kalau orang tua memang pertama-tama nggak diperbolehkan. Tapi balik lagi, kenapa orang tua kadang nggak memperbolehkan? Itu karena kadang orang tua kurang paham gitu sama apa yang kita jelasin. Jadi kembali lagi aku jelasin dengan baik. Kemudian aku bilang, Mama ini punyanya Bu Henny Kristianus, jadi aman kok ini enggak. Bahkan bilang, itu ke Taiwan, itu ke Taiwan. Sempat dibilang ke Taiwan. Ke Taiwan Takut itu. dikirim ke Taiwan. Ya, takut. Jadi enggak, Mama ini punyanya Bu Henny Kristianus, tuh pendeta yang sering ngobrol atau sering bayi itu Mama. Oh iyanya, jadi dia cari sendiri. Akhirnya ya sudah, kok pergi sudah. Tapi kalau Yasinta sendiri udah sering ngobrol juga sama Bu Henny waktu Kalau di untuk Jakarta itu. Kalau sama Bu Henny di Jakarta itu ada sih pertemuan khususnya. Terus Bu Henny juga pernah datang ke sini sekitar 2 bulan yang lalu. Bu Henny bilang gimana ke kamu waktu pembekalan atau kasih masukan pertama kali sebelum kamu diutus ke sana? Bu Henny Ada pesan-pesan nggak dari Bu Henny? Bu Henny Gimana dia tanya gimana? Apa alasanmu datang ke sini, katanya kok. Terus kamu jawab gimana? Ya aku jawablah dengan semampu. Terus aku bilang karena memang basicnya mengajar seperti itu. Terus mantep nggak kayaknya Bu Henny kalau lihat kamu keinginanmu? Bagus kok. Dan ibu itu memang bagus sih. Seorang leader yang memang baik sih. Apalagi memang cita-cita ibu itu untuk kenapa dia memilih anak pedalaman, karena dia pengen menciptakan 1000 pemimpin yang takut akan Tuhan, tapi dia diambilnya dari pedalaman. Wow, keren. Itu sekarang posisi Yasinta ngajar semua mata pelajaran berarti ya di sana? Ya, semua mata pelajaran. Berapa anak yang kamu ajar? Itu ada 56 orang anak. Wow, berdua doang ya? Gurunya berdua itu hitungannya? Sama teman tadi ya? Iya kok. Wah. Terus bedanya ngajar, kamu kan ngajar bimbel udah 2 tahun ya, 2023 sampai 2025. Itu ngajarnya bimbel tingkat apa ya? Tingkat SD, SMP atau SMA? Beda jauh kok. Waktu kalau di Medan itu saya mengajarnya itu kelas 12 yang mau ngambil kelas PT. 12. Oh. Itu terus soalnya di sana ngajarnya soalnya ngajar ABCD. Oh, dasar banget ya berarti ya. Dasar banget kok. Bahkan di sini tuh masih banyak yang kayak kelas 6, 5 tapi belum bisa membaca. Wah, kamu lihat seperti itu pertama kali juga shock juga ya. Juga ternyata jauh banget ya. Beda jauh. Dan ya? beda juga dari mengajari anak yang SD di perkotaan dengan anak SD di pedalaman. Karena mereka itu bahasa kita sedikit berbeda dengan mereka. Bahasa Indonesia. Iya, pasti beda ya. Jadi agak di situ agak susah ya kita. Ya bahasa Indonesia Timur lah ya. Maksudnya kayak walaupun baku kita paham, cuman pasti kadang-kala nada juga mempengaruhi ya. Nadamu dari Medan juga kan nadanya tinggi, tapi Timur juga nadanya tinggi, cuman tingginya beda. Itu kalau soal kendala bahasa gitu sering ada masalah nggak kamu di sana? Kalau soal untuk kendala bahasa sampai saat ini masih aman-aman aja. Belajar pelan-pelan seperti itu. Dan malah kadang jadi keceplosan ikutan mereka gitu kok. Udah kebawa ini 4 bulan ini udah kebawa bahasa mereka berarti ya. Iya kok. Terus ada nggak kejadian-kejadian di sana yang ya mungkin masih baru 4 bulan sih, cuman yang selain tadi yang lihat anak-anak jalan ke gereja tanpa sandal, itu ada nggak kejadian lain yang berkesan buat Yasinta di sana waktu pertama kali di sana itu? Oke kok. Jadi salah satu kejadian yang menurut saya itu
berkesan bagi saya itu adalah waktu pertama mengajar lagi. Waktu pertama kali mengajar, itu saya lihat anak-anak ke sekolah tidak pakai sepatu. Nggak pakai Bahkan sepatu ada yang lagi. tidak pakai sepatu. Terus akhir 1 bulan yang lalu pas Bu Heni datang ke sini tuh kasih sepatu semuanya. Terus sekarang ini mereka tuh kadang-kadang lupa pakai sepatu. Jadi kalau ditanya kenapa nggak pakai sepatu, oh ya lupa tadi Bu Guru pakai sepatunya. Itu saking mereka nggak pernah ya pakai sepatu, jadi mereka lupa kadang pakai sepatu ke sekolah. Jadi datang ke sekolah kosong begitu kok. Baru ada juga itu kok. Salah satu yang membuat saya tempat ini menurut saya itu agak apa ya, benar-benar ternyata sepelosok ini pun Tuhan tetap perhatikan gitu tuh. Iya. Gimana tuh? Ini hanyalah pulau kecil di tengah lautan. Dan lautannya itu asin sekali kok. Tapi di daratan kecil ini banyak sumur yang rasa airnya itu tawar. Wow. Padahal itu Bahkan pulaunya kecil banget ya. kecil kok, nanti kok lihat lah di dalam kalau kok mau lihat di maps itu boleh. Dan terus 10 meter itu dari pantai itu ada sumur dan rasa sumurnya itu tawar tuh. Wow. Gak ada rasa. Ya itu kayak keren. Kayak kuasa Tuhan juga ya di situ ya. Iya kok, jadi disediakan. Iya. Ternyata kalau Tuhan utus kita ke satu tempat ya, kalau udah diutus dia yang akan memimpin kita di situ. Tuhan utus, ya Tuhan urus seperti itu kok. Tuhan utus, Tuhan urus, betul. Wah keren. Itu kalau di sana mata pencahariannya paling banyak nelayan berarti ya? Ya semuanya Rata-rata 100% malah dibilang 100% nelayan. Dan anak-anaknya rata-rata karena apa? Sorry. Karena cuma ada 30 keluarga di sini. Oh, cuman 30 keluarga di sana. Wah. Bener-bener ya. Terus kayak listrik, apa namanya? Kalau air sumur itu ya. Kalau listrik dan internet ini gimana kalau di sana? Ya Sinta. Untuk listrik itu kalau ada matahari mereka itu masih menggunakan yang namanya pakai panel surya kok. Jadi kalau misalkan ada matahari, listriknya ada nanti itu biasanya mereka nyalain jam 7 sampai jam 8. Kalau jam 8 itu kadang listriknya sudah mati gitu. Atau jam 8 malam udah mati. Ya, kalau matahari cerah banget, biasanya tuh mungkin bisa nyala sampai 3 atau 4 jam gitu. Oh, jadi tetap solar panel semua. Jadi tiap rumah ada solar panelnya. Mereka buat di satu tempat, kumpul di satu tempat, terus dari satu di satu tempat. dia Kalau di sana sendiri sebenarnya kayak dari pemerintah itu udah ada membangun sarana prasarana gitu nggak sih? Kalau ya Sinta lihat. Kalau yang saya lihat itu saya melihat salah satu yang menurut saya bagus banget itu adalah dari sisi kepala desa gitu. Karena kepala dia desanya begitu. Ya. Semua rumah di sini tuh sama bentukannya itu karena dia pakai dana desa membangun rumah. Terus masing-masing warga itu punya kapal untuk mereka pakai dana desa juga. Kapal Bagus. dari dana desa juga. Berarti penyerapan dari pemerintah juga bagus di sana ya. Kalau fasilitasnya kayak sekolahnya terus ada lainnya itu gimana? Kalau untuk fasilitas sekolah bagus itu. Aman. Sekolah kelasnya juga bagus. Ya. Ini juga lagi perbaikan, kemarin ada sebenarnya ada 3 kelas gitu yang rusak tapi itu kalau ya Sinta itu berarti sekolahnya di Yayasan Bu Heni itu ya? Sekolah sendiri ya berarti beda ya? Atau ada sekolah lain di sana? Kalau kami itu menjamin kerjasama dengan sekolah dan kepala desa. Jadi kami mengajar anak yang di sekolah itu. Kami menambahi guru lah di situ tuh. Oh, tambahan guru gitu ya. Berarti kayak apa? Kerjasama yayasan dengan sekolah yang sudah ada di sana. Iya. Lah itu 56 anak itu kelasnya berarti variatif dong. Variatif. Nah kalau
Yasinta ngajarnya juga cuman apa namanya kelas berapa doang apa semua? Kalau saya mengajarnya kelas 1, 2, dan 3. Kelas 1, 2 dan 3. Paling tinggi pendidikannya di sana? Kelas SMP, SMA gitu? Jadi cuma SD doang. aja. Nanti kalau udah SMP, SMA berarti keluar dari sana ya banyakannya. Ya, mereka pergi keluar begitu tuh. Oh, oke. Makanya banyak Terus yang akhirnya anak-anak itu yang masih kayak SMP terus udah dikasih keluar, akhirnya mereka kurang perhatian di sana gitu kan. Jadi cepat menikah begitu kan. jadi pernikahan dini di sana cukup tinggi ya berarti ya, Sinta? Ya, itu harus menjadi perhatian sih salah satunya di sini tuh. Iya sih, benar sih. Kalau tradisi dari warga sana yang kayaknya bikin Yasinta apa namanya selain tadi yang nggak pakai sepatu ya, tradisi apa yang bikin wah kaget juga ini. Biasanya saya nggak pernah kayak gini. Terus di sana kok jadi ada tradisi apa tuh? Apa? Ada nggak? Salah satunya itu ketika ini kok, kalau mereka itu ada acara-acara ya, misalkan ada acara ulang tahun pulau atau misalkan ulang tahun gereja gitu kan. Iya. Atau acara bulanan mereka itu biasanya mereka sajikan makanan banyak. Oh, pesta ya. Jadi pestanya lebih. Terus mereka itu makan itu satu piring atau satu baskom itu bisa habis, Pe. Oh, makannya banyak banget ya. Iya. Awalnya aku mengira itu kok kayak kenapa ya mereka makan seperti itu? Kok banyak kali pikirku. Tapi setelah aku mendalaminya, kok aku bertanya dan mempelajarinya, kenapa mereka bisa makan sebanyak itu? Karena mereka nggak tahu kok kapan lagi bisa makan gitu. Jadi Jadi memang mereka apa ya? mengisi perutnya. Mereka memang mengisi perutnya itu dengan sepenuhnya. Agak miris ya sebenarnya. Iya kok, karena mereka ya nggak tahu, mungkin besok nggak dikasih makan lagi atau mungkin tidak dikasih makan lagi begitu. Aduh, kalau dari segi apa mungkin kekristenan di sana ya, kekristenan di sana kalau bedanya dengan yang di kota gimana? Kalau dari keimanan mereka? Kalau dari segi Kristenan di sini aku kasih jempol 2 sih kok. Gimana Keren tuh? sih. Boleh cerita dong? Karena di sini Mereka- tuh kan hanya bekerja sebagai nelayan kan kok. Jadi mereka nggak banyak kesibuk. Akhirnya mereka satu-satunya buku yang mereka punya itu adalah Alkitab tadi. Ya, jadi mereka sering baca itu. Malam kalau listrik menyala, ya membaca itu. Karena cuma itu satu-satunya yang mereka punya. Jadi mereka rajin membaca itu. Jadi kalau misalkan ditanya ini ceritanya tentang ini, anak-anak juga yang paling kecil cerita tentang udah tahu. Anak-anak juga pada baca juga ya? Pada baca, anak-anak kalau udah bisa baca. Hah? Wah, keren. Ya, di sana itu, Yasinta, 30 keluarga itu semua mayoritas Kristen atau beda-beda keyakinannya? 100% Kristen, Bro. 100% Kristen berarti di sana. Iya kok, Wow, tidak keren ada ya. yang lain. Di sana berarti hanya ada satu gereja juga ya, satu sekolah satu gereja gitu ya? Ada 2 sebenarnya gereja Advent gitu, satu lagi. Tapi memang semua keyakinannya sama ya? Sama kok. Itu berarti kayak kamu lihat juga ya mungkin hiburannya di sana karena mungkin nggak ada hiburan. TV juga kan ada kan, tapi TV dan di sana juga pada pegang handphone juga nggak sih? Smartphone gitu. Kalau TV tidak ada kok, tapi kalau misalkan kayak handphone itu beberapa keluarga itu udah punya. Tapi nggak semua ya? Nggak semua, terus mereka itu juga karena beli paket itu susah di sini, jadi mereka jarang punya paket gitu. Ya bacaannya Alkitab itu jadinya ya akhirnya. Iya. Jadi ya baca Alkitab gitu kok.
Kalau kamu sendiri jadi apa kebiasaanmu yang berubah ketika kamu tinggal di sana dibandingkan waktu kamu masih di Medan? Maaf kok, bisa diulang sekali lagi tadi kok apa? Sorry. Enggak, kebiasaan Yasinta sendiri yang berubah ketika udah di sana dan ketika masih di Medan apa? Kebiasaan Yasinta yang berubah. Kebiasaan yang berubah itu ya pastinya yang pertama itu kita sedikit menggunakan smartphone begitu ya kok. Karena kalau Jadi di Medan screen kan, time-nya itu. iya, orang-orang kan pada individualis ya, tapi kalau di sini Hmm. anak-anak banyak, jadi tiap hari bubur, jadi kita pergi cari ikan, jadi handphone, jadi Terus lebih banyak di sana tuh juga kan kehidupan nyata gitu. oh, jadi memang lebih banyak interaksi dengan anak-anak ya. Ini posisi kayaknya di atas pohon berapa meter sih ketinggian Yasinta untuk dapat sinyal? Halo kok? Halo. Enggak, ini kan kamu tadi di atas pohon ya. Tinggi emang. Iya kok. Kalau enggak dapat sinyal. Ini lumayan tinggi sih kok kalau dilihat ke bawah. Terus kalau di depannya ada pantai kok. Wow. Ini depannya pantai langsung. Gile. Iya kok. Tiap hari healing ya jadinya ya kayaknya ya di situ ya. Apa tadi kok? Tiap hari jadi healing. Iya, setiap hari melihat ya seperti ini. 0% polusi lah kok di sini. 0% polusi. Terus kendaraannya kalau di sana pakainya biasa apa? Apa daerahnya memang sangat kecil jadi semua bisa ditempuh jalan kaki atau kendaraan-kendaraan? Halo? Bentar ya kok. Ya, santai. Halo kok? Halo, ya. Bisa? Halo. Iya kok. Halo. Bisa denger nggak? Oke, bisa kok. Bisa. Oke. Lanjut aja. Jadi kayak apa namanya? Di sana kalau kendaraan motor-motor biasa gitu atau lebih banyak jalan kaki orang-orang di sana? Oke kok. Kalau untuk kendaraan itu gak ada kendaraan selain kapal. Jadi kalau misalkan kita minta mau dengar suara mobil atau motor itu gak ada di sini kok. Jadi kalau saya sendiri tuh udah hampir 2 bulan lah tidak mendengar suara mobil atau suara motor, tidak melihat juga gitu. Hampir 2 bulan. Nah terus kalau dari sana di kapal mendarat berarti ya udah jalan kaki doang gitu ya? Iya, jalan kaki kok. Itu pun jalan kaki paling 100 meter dari pantai kok. Wah, kayaknya keren. Kalau di sana sendiri, bentar ya Sinta. Kalau di kota tuh kan kita lebih banyak apa namanya ya? Kapitalisme gitu ya, kayak kita sering belanja terus online shopping dan sebagainya. Terus kehidupan di sana itu yang sangat berbeda gitu ya. Kayak mungkin transaksi juga kayak di sini juga apa banyak masih ada yang beda dengan di kota ya Sinta, kalau transaksi di pasar dan sebagainya gitu. Halo? Iya. Kalau untuk di pasar atau di kota itu mereka jarang sekali ada yang pakai kilogram. Jadi mereka itu kalau jual sesuatu itu dikasih tumpuk-tumpuk begitu. Misalkan jual bawang itu gak per kilo tapi satu tumpuk begitu kok. Jadi kita belinya per 2 tumpuk atau 1 tumpuk gitu. Karena masih banyak di antara ya kok? Enggak hitungan masih berat gitu ya? Iya. Masih banyak di antara orang tua itu yang belum paham membaca begitu, jadi mereka bertumpuk-tumpuk gitu kok untuk membelinya.
Begitu juga dengan mereka ini menjual ikan. Tidak pakai kilogram berapa ton ikannya, tetapi berapa ekor atau berapa ikat begitu. Oh, nggak, kalau Yasinta di sana pernah merasakan nggak sih kayak ada mujizat-mujizat yang terasa oleh Tuhan di sana? Ada nggak? Yang pertama doa saya yang paling ketika paling terjawab itu atau merasakan mujizat Tuhan yang pertama tadi pertama saya sampai di sini itu asli sinyal memang nggak ada sama sekali kok. Terus kami itu kan laporan ke yayasan itu kan bentuk foto, jadi harus dikirim foto-fotonya. Jadi saya kayak Tuhan ini gimana gitu. Jadi selama 1 minggu itu saya kembali ke kota. Jadi selama di sana itu saya selalu berdoa, Tuhan Yesus, nanti kalau misalkan kami udah pulang bisa nggak ada sinyal. Selama saya di kota saya selalu mendoakan tersebut hingga sampai di sini sehari 2 hari sinyal itu kemudian datang begitu saja kok. Sampai di detik ini tuh masih ada sih. Itu yang Jadi kamu pertama kalau kali sih kok. Terus ada lagi nggak? Terus saya sering sekali kalau misalkan kayak karena warga di sini tuh baik, jadi kalau misalkan kami nggak ada ikan, Tuhan Yesus ini kok nggak ada ikan lagi. Tiba-tiba nanti ada yang ngasih gitu. Disediakan ya. Makanya saya selalu percaya kalimat bahwa Tuhan utus, ya Tuhan urus gitu. Tuhan utus, Tuhan urus. Oke. Kamu di sana tinggalnya di mana ya, Zita? Tinggalnya tuh di rumah guru, ada rumah guru. Oh, rumah guru khusus gitu ya. Terus kalau ke kota berapa lama sekali? 1 kali dalam sebulan atau 1 kali dalam 2 bulan. Kalau ini 1 kali dalam 2 bulan sih. Kalau saya pergi Jadi ke kota nanti. Ketika ke kota, kamu nginep di kota itu berapa hari biasa? Waktu di kota? Kalau di kota kayak itu kami ada asramanya, ada asrama Setengah Pengharapan. Berapa Jadi, lama di sana? Biasanya sehari sekitar 2 atau 3 hari begitu kok. Terus balik Tergantung lagi dari nanti. cuaca juga. Tergantung cuaca. Oh iya ya. Di kotanya di mana itu, Yasinta? Kalau kami ke kota itu biasanya ke daerah Biak karena lebih dekat daripada ke kota Yapem. Oh, lebih sering ke Biak daripada ke Yapem itu ya? Iya. Berarti nanti kalau pas liburan panjang anak sekolah ya pasti balik ke kota atau balik ke Medan ini nanti. Kan kamu masih 4 bulan juga. Nanti kalau pas liburan anak sekolah itu nanti kamu bakalan balik apa? Cuman di kota aja nih? Bakal stay di kota aja sih untuk kalau untuk pulang kayaknya belum dah tuh karena masih baru. Belum pulang. Masih. Oke. Terus selain dapat mujizat di sana juga, sebenarnya kalau Yasinta sendiri menanamkan nilai-nilai spiritual ke murid-murid di sana gimana? Kalau dari Yasinta, misalnya mungkin mereka belum tahu, walaupun mereka juga di sana selalu baca kitab suci, cuman kan kayak ada yang mereka mungkin kebiasaan yang belum tahu atau mungkin yang Yasinta turunkan dari segi spiritual, ada nggak? Kalau yang di sana? Kalau kami di sini itu dari tanggapan orang tua itu sangat bersyukur gitu kok dari Taman Pengharapan karena anak-anak mereka itu jadi lebih terarah begitu tuh. Karena kami kalau misalkan di sekolah itu selalu memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak dan kami ada namanya program Rabu Ceria. Kalau Rabu Ceria itu kita waktunya untuk beribadah. Jadi kami beribadah Rabu terus Ceria. Jadi dari gurunya sendiri itu memberikan firman Tuhan, terus apa pelajaran kita di minggu ini. Kemudian saya juga sering memberikan mereka ayat hafalan minggu ini gitu. Melalui hal Ayat hafalan. Oke. Tapi ya pada dasarnya juga mereka juga kalau yang udah pada bisa baca juga baca Alkitab sendiri itu sebenarnya memudahkan ya kalau kamu buat ngajarin nilai-nilai spiritual Kristen ke sana juga ya.
Iya. Kalau sebenarnya kamu tahu nggak sih sebenarnya kayak misi dari Yayasan Tangan Pengharapan itu ketika awal ke daerah-daerah yang pedalaman itu sebenarnya misi dan visinya mereka tuh awalnya apa sih? Dari Kalau Tangan Pengharapan. untuk ya visi dan misinya itu sendiri, kalau Tangan Pengharapan itu memang dari sebelum saya pergi dari yang fiskal itu besar, atau mereka telah menciptakan 1.000 pemimpin yang sas akan itu. 1.000 pemimpin yang takut akan Tuhan tapi dari pedalaman ya. Iya tuh. Kok kenapa harus dari pedalaman sih kok? Apakah Bu Eli pernah sharing juga? Kenapa kok bergeraknya untuk mencari yang dari pedalaman? Karena yang dari pedalaman itu banyak yang pas diabetes. Tapi orang-orang tidak tahu bahwasanya mereka itu punya kapasitas, punya kesempatan yang sama dengan orang-orang yang tinggal di kota. Kalau bukan lagi yang untuk menolong, hai gitu deh. Ya. Kalau Yasinta sendiri ada nggak sih kayak arema yang selalu dipegang dalam pelayanan ini? Remanya yang Yasinta pegang. Kalau saya sendiri justru sedikit beda ya, walaupun halnya sama-sama untuk tentang pemimpin, itu lagi kayak menciptakan seorang pemimpin yang cerdas. Selain kita butuhkan seorang pemimpin yang cerdas, kita juga membutuhkan orang-orang yang cerdas untuk memilih gitu. Jadi pemimpin yang cerdas itu lahir yang cerdas itu lahir dari orang-orang yang cerdas dalam memilih begitu kok. Kenapa kita kadang-kadang masih banyak juga? Kenapa kita kadang masih banyak mendapatkan pemimpin yang kurang baik gitu? Karena di Indonesia sendiri pun masih banyak juga yang buta huruf gitu. Para pemilihnya pun masih banyak yang buta, masih banyak yang hanya tamatan SD, masih banyak yang tamatan SMP. Itu yang mereka pilih pun ya belum tentu yang masih bagus gitu, belum tentu dari sekian baik juga gitu. Sedangkan orang-orang yang memang sudah smart yang terpilih tahun. Oke. Kalau bentar. Suaranya agak hilang nih sih. Cek. Yep. Masuk. Suaranya masuk. Kalau di sana sendiri kan apa namanya? 100% Kristen ya. Iya. Anak-anaknya pun ya juga mereka juga kayak apa namanya kebiasaannya di gereja juga udah kayak ya tiap minggu, terus kayak sekolah minggu juga. Kamu ngajar juga nggak sih di sana? Atau ada pihak dari gereja aja? Kalau untuk sekolah minggu pihak gerejanya aktif sih kok. Jadi saya ambil bagian di sana kan. Karena mereka, aku lihat anak-anak ini juga banyak tahu lagu-lagu rohani. Pastinya mereka udah pemimpin yang baik. Banyak tahu lagu-lagu. Terus mereka juga senang menyanyikan tersebut. Berarti sudah mencukupi bagi kita. Kalau untuk dari sisi jadi guru sekolah minggu. Bedanya kalau sama anak-anak di sana sama anak-anak di sini, anak-anak di sana sama anak-anak waktu di kota, yang kamu rasakan apa sih? Selain gadgetan tadi ya, kalau anak di kota kan banyak kan main gadget semua ya. Selain itu yang kelihatan banget apa? Salah satu hal yang menurut saya berbeda dengan kota dan dalam anak di desa itu jauh lebih menghargai. Tahu lebih menghargai. Kadang-kadang mereka lebih mendengarkan gurunya pun daripada yang di rumah atau kakaknya di rumah. Karena mereka masih mudah diarahkan gitu kok. Karena kan boleh terdistraksi dengan media yang lain ataupun dengan
orang-orang dari yang luar. Jadi mereka masih gampang gitu diarahkan. Oh ya, karena distraksinya sedikit jadi kayaknya lebih apa namanya, lebih fokus ya kalau diajarin juga ya. Iya, Jadi sebenarnya kalau kamu ngajar juga kalau distraksinya lebih sedikit juga lebih mudah, bener nggak sih sebenarnya apa gimana? iya kok. Karena ya satu-satunya mereka yang perlu dengarkan ya di rumah dengan yang di sekolah. Selain Sekolah. itu nggak ada. Sekolah. Bentar, bentar. Em, Bentar ya, Vina. Terus untuk kedepannya ini ya Sinta bakal tetap ada rencana-rencana ke depan nggak setelah mengajar di pedalaman ini, atau ada rencana impian ke depan nggak? Ya Sin. Kalau impian kedepannya adalah saya ingin menghabiskan masa muda saya ini untuk belajar. Setelah saya banyak belajar dari luar, saya akan kembali membangun tempat tinggal ayah ibu saya. Walaupun saya pergi sampai ke ujung Papua seperti, tapi saya akan kembali ke desa saya dan kembali membangun dan membangkitkan desa saya seperti itu kok. Karena Jadi kamu bakal hanya balik lagi ya? Nah, kamu rencana kayak gini nih bakal ngajar kayak gini mungkin dalam rentang waktu berapa tahun kalau kamu yang ada di pikiran? Halo? tadi suaranya putus. Oh, sorry. Enggak, kamu rencana untuk diutus ini biasa ada kayak kontrak atau ada jangka waktu gitu nggak dalam perutusan ini? Untuk kontrak guru Yamadaya sendiri itu minimal dia 1 tahun. Tapi kalau misalkan kita mau lanjut lagi boleh 2 tahun gitu. Atau 3 tahun maksimal gitu sekarang. Kalau kamu kepikirannya berapa tahun gitu di perutusan ini? Kalau saya sendiri mungkin sekitar 1 atau 2 tahun. Terus kamu bakal balik ke tempat ini? Iya. Sebenarnya kalau ada nggak kamu kalau pesan-pesan dari Yasinta buat teman-teman yang nonton ini lah, buat teman-teman yang nonton ini yang mungkin kepikiran juga untuk melakukan pelayanan keluar sampai keluar sampai jauh dari tempat tinggalnya, ada nggak pesan-pesan Yasinta buat teman-teman? Pesan-pesan saya untuk teman-teman yang dimanapun berada atau yang baik yang di pedalaman ataupun yang di pusat kota, pesan saya adalah kalau kamu harus siap dulu baru memulai, kamu pernah memulai. Kalau kamu pengen itu, kalau kamu pengen sesuatu, yang penting mulai aja dulu. Karena pelajaran terbaik itu lahirnya dari pengalaman-pengalaman. Oke. Terus kalau ayat yang kamu pegang sampai hari ini apa? Ayat yang jadi pedoman hidupmu? Kalau saya sendiri itu tertulis di 1 Korintus 16 ayat 14, lakukan pekerjaanmu dalam kasih. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus kasih. Oke. Thank you banget ya, Sinta. Ini sorry banget nih sinyalku malah juga kurang bagus nih. Udah kelar sih kita. Sorry banget kita kalau putus-putus beberapa kali tadi. Jadi kadang-kala nggak apa namanya nggak connect tuh, soalnya suaraku nggak kedengeran, kamu kadang nggak kedengeran juga. Cuman overall udah oke banget sih. Semoga pelayanannya bisa berlanjut terus berkembang, juga bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin mau pelayanan seperti Yasinta ini. Karena kalau nggak ada pelayanan yang seperti ini, kayak yang di ujung-ujung gitu, terus ke pedalaman ya, kita nggak akan tahu juga kehidupan di sana seperti apa juga. Dan untuk diri kita sendiri juga kan, untuk
bisa melayani, bisa sampai ke tempat-tempat yang kadang kala kita nggak kepikiran sebelumnya, yaitu bisa jadi pengalaman buat kita juga. Gitu aja ya Sintas. Thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Nanti lain kali kalau bisa ketemu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol. Itu aja ya Sinta. Thank you banget. Ya, thank you banget, Tuhan memberkati ya. Amin. Terima kasih Koko. Kebetulan baterai saya tinggal 6. Oh iya, siap. Wah, pas ya. Puji Tuhan ya. Thank you banget ya Sinta. Terima kasih kembali Koko. Sukses selalu. Dadah. Ya, keep kontak ya. Oke. Ngopi di teras bareng Rian.